Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar Supporter Bola 62 bersama saya Supporter Jusriadi. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini saya mencoba membahas terkait dengan strategi mengecoh ala Sintayong ya. Strategi kecoan Sintayong ini terlihat di laga uji coba kemarin sore melawan timnas Tanzania. Kalau teman-teman melihat dengan teliti pertandingan yang dilangsungkan kemarin sore laga uji coba ini, mungkin teman-teman melihat ada perbedaan yang cukup signifikan di lapangan ya, yang biasanya tidak terlihat di timnas Indonesia di laga-laga sebelumnya. Dan ini saya sebut sebagai strategi yang mengecoh yang dilakukan oleh Sintayong untuk mengelabuhi timnas Irak maupun Filipina nantinya di laga kualifikasi Piala Dunia yang sangat menentukan timnas Indonesia apakah lolos ke putaran ketiga atau tidak di kualifikasi Piala Dunia. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bahwasanya pertandingan kemarin sore berjalan alot ya antara timnas Tanzania melawan Indonesia, dan ini terlihat dari ya mungkin menjaga ya timnas Indonesia yang biasanya melakukan press tinggi, high press ya, tapi ini tidak terlalu terlihat di laga ini, dan seolah-olah timnas Indonesia menjaga agar para pemain tetap tidak mengalami cedera atau mengalami benturan di laga ini, karena ini sangat menentukan. Laga ini memang sangat menentukan antara timnas Indonesia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia, di mana timnas Indonesia jika menang di laga ini, di laga kualifikasi nanti akan lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Dan di laga kemarin sore teman-teman, yang seperti saya katakan tadi di awal bahwasanya timnas Indonesia atau Sintayong melakukan strategi mengecoh ya, mengecoh lawan yang sangat luar biasa di laga ini, di mana Sintayong berusaha ya pada pertandingan ini terlihat teman-teman, kalau teman-teman meneliti nomor punggung yang biasa dikenakan oleh para pemain timnas Indonesia ketika bermain di laga resmi tidak sama dengan apa yang dikenakan di laga kali ini. Ada beberapa pemain inti yang masuk di laga ini dan tidak mengenakan nomor punggung yang biasa dipakai oleh mereka dikala menghadapi laga-laga resmi baik di Piala Asia, baik di Piala kualifikasi Piala Dunia. Dan teman-teman kalau coba teman-teman putar kembali videonya, pasti teman-teman melihat ada perbedaan nomor punggung yang biasa dikenakan para pemain dan di laga resmi dan di laga uji coba kemarin sore melawan Tanzania. Dan ini menimbulkan tanda tanya besar ya bagi para pencinta bola dan para penggemar sepak bola maupun para netizen Indonesia dan para media ya yang ada di Indonesia. Dan ini terlihat di beberapa tulisan media yang terkenal, baik itu media-media terkenal yang biasa menulis tentang bola, bahkan merasa penasaran apa sebenarnya, mengulas apa tujuan Sintayong menggunakan nomor punggung yang berbeda di laga ini. Dan mungkin teman-teman supporter punya pandangan yang berbeda terkait dengan apa yang dilakukan sebenarnya oleh Sintayong di laga ini ketika berhadapan dengan timnas ya Tanzania di laga uji coba kemarin sore. Dan ternyata Sintayong ini menggunakan taktikal atau strategi mengecoh menghadapi timnas Tanzania, dan ini pastinya salah satu tujuan dari pelatih Sintayong ini adalah untuk mengecoh lawan menghadapi timnas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya pastinya timnas Irak yang dipastikan sudah ada di Jakarta, dan timnas Irak ini pastinya berusaha memantau pertandingan ini, baik pelatih maupun para pemain mereka, untuk mengukur
kekuatan timnas Indonesia. Namun menariknya Sintayong juga berusaha mengecoh timnas Irak maupun Filipina di laga ini menggunakan laga uji coba ini, di mana timnas Indonesia dengan strategi dari Sintayong seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Sintayong berusaha mengecoh dengan menggunakan nomor punggung yang berbeda. Ini terlihat teman-teman, mungkin teman-teman supporter bisa mengecek kembali ya, biasanya Marcelino Ferdinand menggunakan nomor punggung 7, namun kali ini di laga uji coba kemarin melawan Tanzania kemarin sore ya, Marcelino Ferdinand ini yang biasa diandalkan oleh Sintayong di laga ini, di laga uji coba ini menggunakan nomor punggung 8 yang tidak biasanya ya. Marcelino Ferdinand ini biasa menggunakan nomor punggung andalannya yaitu nomor punggung 7, dan ternyata di laga ini menggunakan nomor punggung 8. Ada lagi pemain lain seperti kapten Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam yang biasanya menggunakan nomor punggung 14, namun di laga kali ini Asnawi menggunakan nomor punggung 18 kalau tidak salah. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada beberapa pemain lain ya yang menggunakan nomor punggung yang berbeda, bukan hanya Marcelino, bukan hanya ya Asnawi, dan ada beberapa pemain lain yang kemudian menggunakan nomor punggung berbeda, dan ada juga nomor punggung yang sama yang digunakan oleh pemain-pemain lain. Namun ini menunjukkan tanda tanya besar ya, dan banyak media mengulasnya bahwasanya ini adalah salah satu strategi kecoan yang dilakukan oleh Sintayong. Dan saya baca di beberapa media yang ditulis oleh media-media terkenal yang ada di Indonesia, ternyata di laga ini di Sintayong dengan alasan bahwasanya ini untuk mengecoh timnas Irak maupun Filipina untuk mempersulit mereka ya. Sintayong di beberapa media ditulis bahwasanya Sintayong berusaha untuk mempersulit pemain lawan, khususnya timnas Irak, menganalisis peta kekuatan timnas Indonesia ya, baik dari segi strategi penempatan pemain maupun menandai pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Pastinya timnas Irak ini pastinya tidak bisa mengenali secara detail para pemain kita, dan pastinya dengan kecoan yang dilakukan oleh Sintayong dengan menggunakan nomor punggung yang berbeda, ini tentunya akan menyulitkan ya pemain lawan khususnya Irak dalam menganalisis ya nomor punggung para pemain, menganalisis para pemain timnas kita, yang kita tahu bersama bahwasanya para pemain timnas kita ini ya pastinya akan dicari tahu oleh lawan sisi kelemahannya di mana, sisi kelebihannya di mana. Pastinya seperti itu. Dengan menggunakan kecoan nomor punggung ini, artinya pemain timnas Irak maupun para pelatihnya akan berkesulitan untuk menganalisis dengan baik para pemain timnas Indonesia, dan itu salah satu alasan kenapa Sintayong menggunakan nomor punggung yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat juga di laga ini, para pemain timnas Indonesia sepertinya tidak terlalu ngotot untuk memenangkan pertandingan ini. Terlihat dari press yang dimainkan oleh timnas Indonesia, biasanya melakukan high press tinggi dan bola umpan cepat ya cepat. Namun di laga ini terlihat santai. Ini saya yakin Sintayong, salah satu strategi Sintayong untuk menjaga stamina para pemain timnas Indonesia ketika berhadapan dengan timnas Irak nantinya. Karena yang kita takutkan seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwasanya Yance Sayuri ya dicoret karena cedera, dan ini yang kita takutkan kalau ada pemain-pemain lain yang akan menyusul mengalami cedera, apalagi pemain-pemain andalan. Makanya di laga ini ketika ada teman-teman supporter dan para pencinta bola yang mengkritik bahwasanya Indonesia tidak, dari cerminan laga kemarin di uji coba ini tidak
timnas Indonesia tidak menjanjikan melawan timnas Irak. Namun saya pikir ini adalah salah satu strategi kecoan yang dilakukan Sintayong. Bukan hanya nomor punggungnya yang dirubah, namun Sintayong berusaha bermain santai sehingga timnas Irak akan kesulitan membaca arah strategi yang akan diterapkan nanti melawan di laga kualifikasi Piala Dunia di tanggal 6 nanti. Dan ini menarik karena Sintayong ya berusaha menciptakan suasana yang berbeda, dan ini pastinya akan sulit dibaca oleh para pemain timnas Irak karena para pemain kita banyak yang turun ya dari cadangan, semuanya dicoba dalam pertandingan ini, meskipun Ragner terlihat kesulitan menciptakan gol maupun Rafael Struij. Namun ini saya yakin ini hanya salah satu strategi kecoan ya, bukan hanya nomor punggungnya tapi dari segi permainan, dan permainan ini pastinya ya akan menyulitkan nantinya, dan kita tunggu seperti apa strategi yang akan diterapkan Sintayong menghadapi timnas Irak di laga uji coba nanti yang di laga kualifikasi Piala Dunia nanti di tanggal 6 ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dan kita berharap apa yang ditampilkan di laga uji coba ini akan berbeda ya, akan ditampilkan di laga kualifikasi resmi Piala Dunia yang akan menentukan timnas Indonesia lolos atau tidaknya di babak ya ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Patut kita nantikan strategi kecoan ini apakah berhasil mengantarkan Indonesia lolos di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan berhasil menaklukkan timnas Irak di laga nanti di tanggal 6. Ya, saya kira itu teman-teman strategi kecoan ala Sintayong di laga ini, dan semoga timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.